Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam domba lovers. Teman-teman semuanya, hari ini tanggal 4 September. Hari kedua ganjil genap di kota dan Kabupaten Bogor. Bagi teman-teman semuanya yang mau ke arah puncak, ini sudah ganjil genap, hari ini genap. Dan itu berlaku 24 jam teman-teman semuanya. Hari ini saya ada di kandangnya Kang Asep. Ada di Bibilintik Showroom. Teman-teman semuanya, setelah lama sekali tidak upload ya karena kesibukan. Sekarang sudah bisa kembali bersilaturahmi karena PPKM-nya sudah berlalu, sudah ringan. Nah, ini saya langsung bersama Kang Asep. Kang Asep, apa kabarnya Kang Asep? Alhamdulillah baik. Kang Asep suaranya agak keras karena para pemirsa ini minta suara Kang Asep selalu kecil. Nah, teman-teman semuanya, pada hari ini, hari Sabtu ini kita akan ngobrol banyak hal tentunya. Salah satunya pada episode kali ini adalah kita akan berbicara tentang pejantan domba Garut. Tentang pejantan domba Garut dari A sampai dengan Z begitu. Maka teman-teman semuanya nanti boleh ikut komen, kemudian juga bertanya perihal semua hal tentang domba Garut. Dalam hal ini episode pejantan domba Garut. Kang Asep, usia berapa sih domba Garut ini bisa dipakai menjadi seorang pejantan atau membuahi betinanya? Kalau untuk yang apa ya? Kang Asep punten dipegang gini aja lah biar deket ya. Kalau yang untuk efektif itu ya usia 20 bulan ke atas. 20 bulan ya? Ya 20 bulan ke atas itu antara plek 2 tua. Ya plek 2 tua mungkin udah mendekati plek 4 ya. Berarti kalau 20 bulan tidak sampai dengan usia 2 tahun Kang Asep ya? Tidak. Minimal ya. Itu minimal. Tapi sih rata-rata dipakai 2 tahun. Tapi gini Kang Asep, ada yang usia 15 bulan, 12 bulan dipaksakan menjadi pemijah, itu jadi juga ya? Jadi, tapi kan maksudnya Tidak, kalau hanya untuk jadi ya jadi. Cuma kalau untuk efektif atau tidak, bagus untuk keturunannya. Hasilnya nanti ya? Hasilnya nanti gitu kan. Hasilnya. Kita juga harus mikirin, harus bersabar. Oke, berarti 20 bulan lebih baik Mas Asep ya? 20 bulan sudah matang ya? Insya Allah itu Kalau begernya mah dari bayi sudah beger Mas Asep ya? Usia 6 bulan juga dia udah bisa mancal-mancal. Sudah mancal-mancal. Nah Mas Asep, kemudian ada kan kalau domba Garut itu kelas A, kelas B, kelas C. Nah ini sejauh mana sih pengaruh bobot ini terhadap anaknya nanti gitu? Apakah memang pengaruh bobot itu ada di betina? Misalkan bapaknya kelas C, betinanya kelas B, nanti anaknya jadi kelas B nggak kelas C gitu. Oh mungkin lebih ke keturunan ya, genetik mungkin ya. Genetik dari bapak apa dari ibu nih? Sebenarnya sih kalau genetik dari bapak bisa. Cuma yang mencetak itu 70% dari betina. Dari betina. Oke. Walaupun sekarang bapaknya bagus, tanduknya mewah gitu kan. Itu bisa tidak turun ke anaknya kalau misalkan betinanya kurang bagus gitu. Saya melihat begini Kang Asep, betul 60-70% itu pengaruh betina tuh saya mengalaminya di lapangan begitu ya. Nah cuman yang datang dari bapak ini biasanya karakter Kang Asep ya? Tuh dari karakter, mental gitu kan, dari segi bentuk muka biasanya. Cuma wajah ya. Yang sulit itu tanduk ya. Tanduk sama karakter yang sulit itu. Nah ada juga Kang Asep yang clear. Nah clear itu kan meliputi muka gitu kan, mata, corak ya gitu, tanduk. Oke. Itu meliputi, kalau clear itu apa ya sebutannya, mungkin dari 70% keseluruhan ya clear gitu. Nah Kang Asep, baiknya
kita ini punya pejantan kelas A, kelas B, apa kelas C. Mengingat begini Kang Asep, saya pernah punya kelas A, tinggi besar. Tapi saya tidak punya betina yang kelas A gitu. Jadi ngerompoyok gitu udah berat. Ya. Kalau bicara untuk ideal, mendingan di B deh. B ya. Kalau B masuk kemana-mana begitu ya? B masuk kemana-mana. Oh, oke. Dan sekarang di itu pun jangan berharap lebih bahwa anaknya bisa jadi di B kalau tidak didukung sama pakan Grooming, atau grooming ya. Ada juga yang ngasih tahu kalau jantannya A, betinanya C atau B itu ngawininnya di tanjakan katanya. Jadi si betina ada di atas gitu. Tapi tetap Kasian itu ya? harus ekstra kita. Karena memang bobotnya. Jadi memang yang enak-enak kayak beginilah nih. Kayak yang ada di depan kita kelas C utama, kelas B, Kang Kelas Asep B ya. ya. Nah, Kang Asep, domba Garut sendiri nih pejantannya sampai usia berapa sih dia mampu berproduksi gitu, menjadi seorang pejantan membuahi indukannya? Sebenarnya di domba ini bukan domanya yang nggak kuat sebenarnya. Kitanya nggak sabar apa? Kitanya kadang-kadang yang nggak sabar. Nggak sabar ngeliatin apa kumaha ya? Bosen. Oh, ada faktor bosen, ada segi faktor ekonomi atau kebutuhan kan seperti itu. Kalau di dombanya sendiri ada yang mencapai usia 15 tahun, 10 tahun gitu kan, 10 tahun. Pokoknya 10 tahun up gitu ada. Cuma kalau yang usia 20 tahun saya belum dengar. 20 tahun belum ada ya? Belum dengar. Cuma kalau yang usia 10 tahun up, saya pun sekarang ada anak-anaknya di sini. Dengan catatan memang si pejantan ini terpenuhi nutrisinya. Betul. Dan itu jarang di petani-petani biasa. Biasanya di toko biasanya adanya. Ya, nutrisinya terpenuhi gitu. Nah, vitamin gitu. Terus kemudian Kang Asep, bagusnya si pejantan ini seminggu berapa kali sih dia berproduksi gitu, dikawinkan lah gitu? Sebenarnya sih dalam seminggu itu bisa 2-3 kali bisa. 2-3 kali ya. Yang harus diperhatikan segi vitamin, suplemen yang baik gitu kan. Jamu-jamuan. Gitu. Jadi sebentar, seminggu 2-3 kali itu dengan satu betina, atau misalkan satu kali ngawinkan itu berapa ronde dia kuatnya? Kalau saya pribadi memakainya seperti ini. Satu betina itu 2 kali aja cukup. 2 kali 2 betina, dia itu satu hari bisa mencapai 3 betina untuk dikawin. Berarti bisa jadi 6 kali dia membuahi ya? Bisa 6 kali, berarti dalam seminggu itu kali 3 18 kali membuahi ya? Bisa 18 kali membuahi. Tapi ya, memang istirahat 2 hari cukup lah dia. Ini lagi. Kalau pejantan ya, kalau dia nggak kawin-kawin malah galak masepnya. Betul, kandang saya juga pada rusak di bawah. Jadi memang dia itu si jantan itu ngedobrak kandang itu lapar dan pengen itu. Iya, birahi gitu, pengen membuahi. Pengen teman-teman semuanya. Nah, Kang Asep lagi tinggi. Jantan yang kayak gimana sih yang memang harapannya bisa menurunkan anak-anak yang berkualitas gitu? Sebenarnya sih ya memang saya juga manusiawi ya, orang-orang manusiawi kalau misalkan melihat baunya dari pejantannya dulu ya, dengan harapan akan turun sama anak-anaknya dengan wajah yang serupa, dari rangka, terus apalagi karakter gitu kan, segi meliputi mental, itu harapannya ke situ. Tujuannya beli pejantan bagus itu kan, tapi itu kalau nggak diimbangi dengan si betina yang bagus, grooming yang yang bagus, terus dalam artian pakan ya, perawatan gitu kan, itu nggak akan bisa, dan ternak itu tidak semudah membalikan tangan. Jadi kan intinya kalau misalkan jantannya bagus, betinanya bagus, ada PR selanjutnya adalah memeliharanya harus bagus. Iya. Nah, jadi kalau pejantan Kang Asep yang bagaimana nih? Nah, ini di depan saya ini sebenarnya udah cukup ya. Karena
kalau mau masuk ke kontes tergantung orang lihat dari sudut pandang mana gitu kan. Ini kalau kontes masuk dan ukuran-ukuran segini itu paling banyak dicari dan paling banyak tanding. Ini kan dari segi tanduk ini jenis reng-reng ya, reng-reng, terus dari rangka juga udah kuda-kudanya udah kuat lah gitu kan, dari caturangganya udah masuk gitu. Ciri-cirinya seperti ini gitu kan. Jadi dan ini belum terlalu tua, ini baru pregnant muda. Sekitar 3 tahun ya. 3 Utuh tahun. dalam artian Belum pernah kelapa. belum pernah mengenal kepala orang, kepala domba ya, kepala orang. Kepala domba. Nah, Kang Asep, berarti di Bibilintik Farm ini siap juga menyediakan pejantan yang memang punya terah lapangan. Ya. Dan memang menyiapkan juga pejantan yang memang untuk breeding aja yang nantinya pasarnya buat kurban dan yang lainnya begitu. Betul. Barangkali ya. Ya kalau saya sih ngelihat dari ini ya, dari yang terkecil dulu, maksudnya yang terpahit. Yang terpahit itu kan ke pasar ya, pasar sama daging ya. Terus yang ininya breeding lah yang sedangnya. Tapi ketika si breeder ini, si pemula ini ada harapan buat terjun ke level yang lebih tinggi dalam artian kontes gitu kan, itu bisa. Karena memang yang kita siapkan bahkan dari yang silsilahnya jelas pun ada. Ada ya. Ada. Jadi teman-teman Kita bisa semuanya pertanggungjawabkan. harus diputuskan dulu nih Tujuannya. tujuannya nyari pejantan yang memang Anda nantinya berharap anaknya ini punya bakat yang baik di lapangan. Karena dalam hobi aben ini teman-teman semuanya, aduh ini para penonton berisik sekali. Karena dalam dunia aben ini memang sangat fanatis sekali terhadap keturunan Kang Asep ya. Betul. Ini keturunan si Anu itu, wah ini nilai jualnya juga oke. Ditambah memang di lapangannya bagus. Tapi kalau memang tujuannya untuk breeding, untuk pedaging, untuk kurban, dan saya rasa itu juga masih worth it. Teman-teman bisa mencari pejantan-pejantan yang memang biasa aja lah, besar, tidak punya. Jadi yang ngebedain itu menurut saya tuh si pejantan ini punya jejak rekam baik dari secara leluhur atau memang dia di lapangan bagus kalau mau ke lapang. Kalau untuk breeding biasa mah yang penting sehat. Betul. Masih muda, tadi minimal 20 bulan Kang Asep ya? Iya. Gitu. Nah, teman-teman semuanya. Dan satu lagi ya, perbedaannya itu, mohon maaf bagi para pemula, tolong saya ini sih sepengalaman saya, jangan membeli sepasang yang seusia. Harusnya ada perbedaan usia, ada jeda usia minimal 10 bulan. Kela lebih muda lebih tua yang betinanya? Betina lebih muda. Oh, gitu ya. Jadi kan kadang-kadang si pemula ini ada katanya ya mohon maaf ya, maksudnya memang kalau dananya belum mencukupi, lebih baik beli betina yang udah siap kawin, minta dikawinkan dulu. Itu pun kalau jadi ya alhamdulillah, tapi kalau nggak jadi ya itu belum rezeki. Emang pengaruhnya apa Mas Asep kalau pejantannya berondong? Ya itu tadi, maksudnya dalam cenderung akan lahir cacat, kuntet, gitu kan. Tapi kalau misalkan pejantannya sudah 20 bulan, kemudian si betinanya sudah 2 tahun, 3 tahun gitu? Bagus. Oh yang penting pokoknya batasannya adalah 20 bulan di jantan. Gitu. Maksudnya cuma di betina lebih muda dari jantan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, lebih bagus. Lebih bagus. Jadi intinya di sepejantan ini jangan yang 20 bulan ke bawah mungkin begitu ya? Ya saran sih, tapi kalau misalkan ini sih ya itu sih tergantung prinsip masing-masing ya. Nah teman-teman semuanya nih mengenai jantan domba Garut, jika masih ada yang ditanyakan nanti teman-teman bisa komen. Nanti akan saya langsung tanyakan juga ke Kang Asep. Sekarang kita lihat spek dari jantan-jantan Kang Asep satu persatu. Kita lihat dombanya seperti apa, seperti yang ada di depan kita akan lihat langsung ya teman-teman semuanya.